Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita ini adalah sambungan dari Gia atau Annabelle ya teman-teman. Part pertama. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part pertamanya, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu agar dapat mendapatkan ceritanya lebih utuh dan lebih menarik. Mendengar pernyataan tetangganya itu, nyali Bu Yarti menciut. Aneh, tapi Bu Yarti sedikit percaya. Karena setelah dengar omongan tetangga sebelah rumahnya itu, beliau jadi ingat sesuatu. Si Ade pernah bilang, "Ibu, kemarin teman-teman Gia pada main ke sini. Rame deh, Bu." Setelah ngomong seperti itu, si Ade langsung lari ke arah kamarnya, dan Bu Yarti hanya bisa diam. Beliau bingung, perasaan gak ada yang main ke rumah belakangan ini. Kalaupun ada, Bu Yarti pasti tahu kalau rumahnya rame dengan teman-temannya si Ade. Seketika, lutut Bu Yarti lemas. Banyak pertanyaan yang menumpuk di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya itu? Bu Yarti berjalan dengan keadaan lemas menuju rumahnya. Beliau seakan mulai takut untuk pulang. Tapi keberadaan si Ade lah jadi alasan beliau untuk harus tetap kuat. Saat masuk rumah, Bu Yarti dikagetkan oleh sesuatu. Saat pintu terbuka, beliau melihat seorang anak kecil berlari menuju kamarnya. Namun, yang aneh adalah beliau melihat anak itu memakai baju yang aneh, seperti baju zaman dulu. Bu Yarti ingat semua baju si Ade dan nggak ada yang modelan seperti itu. Bu Yarti langsung menyusul ke kamarnya. Beliau takut itu adalah maling di rumahnya. Pintu kamarnya terbuka dan tidak ada siapa-siapa. Di kamarnya itu, hanya ada si Ade yang masih terlihat tertidur. Entah kebetulan atau tidak, Bu Yarti mendengar si Ade mengigau. "Jangan sakitin ibu aku, Gia." Suara si Ade sangat keras. Bu Yarti langsung menghampiri si Ade dan membangunkannya. "Adek, bangun nak, sudah siang." Herannya saat si Ade terbangun, dia langsung menangis. "Kenapa sayang? Kok bangun-bangun langsung nangis?" tanya Bu Yarti sembari mengelus rambutnya. Dengan terbata-bata si Ade menjawab, Gia jahat sama ibu." "Jahat gimana nak?" "Gia mau pukul ibu." Mendengar itu Bu Yarti sebenarnya takut, namun beliau harus menenangkan si Ade yang sedang menangis. "Udah yuk, mandi." "Aduh, anak ibu." Bu Yarti langsung mengajak si Ade ke kamar mandi. Tumbennya si Ade nggak nanyain bonekanya. Mungkin karena mimpinya, dia jadi takut dengan boneka itu. Selama 3 hari si Ade nggak nanya-nanya boneka itu. Bu Yarti mulai berpikir, mungkin si Ade udah nggak mau lagi pegang boneka itu dan itu buat beliau sedikit lebih tenang. Namun ternyata itu hanyalah angan semata. Sepulang dari bermain di luar, si Ade tiba-tiba bertanya di mana keberadaan bonekanya. Bu Yarti menjawab kalau beliau nggak tahu di mana bonekanya. Memang udah niat beliau buat nggak ngasih lagi boneka itu ke si Ade. Namun si Ade malah nangis kejer. Bu Yarti mencoba menenangkannya, namun nihil. Si Ade tetap mau bonekanya kembali. Karena pusing mendengar tangisan anaknya, terpaksa Bu Yarti kasih lagi boneka itu. Beliau langsung menuju gudang di mana boneka itu Bu Yarti lempar. Namun saat pintu gudang dibuka, bulu kuduk Bu Yarti langsung merinding. Boneka itu dalam posisi menyender ke tembok. Padahal waktu itu beliau melempar bonekanya. Perlahan Bu Yarti menghampiri boneka itu dan langsung mengambilnya dengan terburu-buru. Jujur saja, menurut Bu Yarti, hawa di gudang itu sangat seram. Dengan terpaksa Bu Yarti kasih bonekanya. Senyum si Ade kembali terlihat setelah memegang boneka itu dan
Semenjak itu pula si Ade kembali menjadi anak yang seakan terhipnotis oleh boneka itu. Kembali menjadi sulit makan, jarang bermain di luar, dan sering berbicara sendiri. Di samping itu, sehari setelah boneka itu kembali ke tangan si Ade, Bu Yarti kembali juga mengalami mimpi yang berulang-ulang. Mimpi yang menyeramkan. Mimpi yang membawa beliau ke satu kamar dan bertemu dengan sosok anak kecil dengan wajah seramnya, serta boneka yang memaksa ingin digendong oleh Bu Yarti. Makin lama Bu Yarti semakin takut. Mimpi yang berulang setiap malam itu akhirnya membuat beliau menyerah, hingga akhirnya menelpon suaminya yang berada di Jakarta. "Pak, kamu bisa nggak pulang ke sini sebentar? Tolong ambil boneka itu, Pak." "Kenapa emangnya, Bu? Ada sesuatu yang aneh?" "Mendingan Bapak kesini dulu aja, biar saya ceritain di sini dan sekalian lihat kondisi si Ade ya." "Iya, Bu. Minggu ini saya memang niat mau ke sana. Perasaan saya dari kemarin memang lagi nggak enak." Mungkin feeling orang tua yang kuat hingga akhirnya membuat suami Bu Yarti ikut merasakan keanehan. Hari Jumat malam, suami Bu Yarti sampai di rumah. Namun, keadaan rumah sudah sepi karena Bu Yarti sudah tidur. Begitu pula dengan si Ade. Walaupun mereka sudah bercerai, namun hubungan mereka masih baik. Saat pagi menjelang, Bu Yarti membangunkan sang mantan suaminya yang masih tertidur di ruang TV. "Pak, bangun. Sudah pagi." "Iya, Bu." Bu Yarti menyiapkan sarapan untuk mantan suaminya itu, sementara si Ade masih tertidur di kamarnya. Sembari sarapan, Bu Yarti dan mantan suaminya itu membuka obrolan yang membuat mantan suaminya itu penasaran selama perjalanan. "Jadi apa yang mau kamu omongin, Bu? Tentang si Ade?" "Iya, Pak. Sebelumnya saya mau nanya, Bapak dapat boneka untuk si Ade itu dari mana?" "Kan waktu itu udah saya ceritain, Bu." "Belum, Pak. Waktu itu kan kepotong obrolan kita. Bapak nggak sempat cerita." Sembari meniup kopi hitam yang masih panas, mantan suaminya itu bercerita awal mula boneka tersebut. "Sejujurnya, Bu, saya pun nggak tahu si Ade dapat boneka itu dari mana." "Loh, piye toh, Pak? Kan waktu itu si Ade sama kamu ke pasarnya. Masa nggak tahu dari mana boneka itu? Kamu ngebeliin nggak?" "Enggak. Waktu itu kan saya lagi asik ngobrol. Si Ade main sama temennya. Pas saya ajak pulang, tiba-tiba si Ade udah pegang itu boneka." "Jadi kamu pun nggak tahu si Ade dapat bonekanya dari mana?" "Enggak, Bu. Emangnya ada apa sih? Ada apa sama bonekanya?" "Nggak apa-apa, Pak. Oh iya, saya lupa. Semalam pas saya sampai, saya dengar suara si Ade dari kamarnya. Lagi ngobrol. Ada temannya, Bu." "Hah? Ya enggak, Pak. Gak ada temennya main ke sini." "Loh, seriusan, Bu? Saya dengar loh suaranya berdua." "Benar, Pak. Kamu lihat aja di kamarnya." Mendengar pernyataan Bu Yarti seperti itu membuat mantan suaminya penasaran. Dia langsung berjalan menuju kamar si Ade. Dia yakin banget kalau semalam dengar si Ade ngobrol. Namun saat pintu dibuka, benar saja, cuma ada si Ade aja yang lagi tidur sendirian. Dia langsung balik ke ruang TV. Raut mukanya menggambarkan kalau dia mulai merasa ada yang aneh di rumah ini. "Bu, beneran semalam gak ada yang nginep?" "Ya Allah, Pak, ngapain saya bohong? Lihat sendiri kan, di kamarnya cuma si Ade doang." "Iya sih, Bu." "Nah, sekarang Bapak ngerasain sendiri kan apa yang saya rasain selama boneka itu datang." "Maksud Ibu?" "Menurut Bapak, aneh nggak? Itu si Ade ngobrol berdua tapi ternyata cuma sendiri." Iya sih." Bu Yarti langsung meninggalkan mantan suaminya itu sendiri. Beliau langsung menuju dapur untuk memasakkan mantan suaminya itu. Masih belum percaya saat si Ade udah bangun, dia langsung menggendong si Ade dan bertanya, "Ade semalam ngobrol sama siapa?" "Sama Gia." Dia langsung terdiam.
Maksudnya Ade semalam ngobrol sama boneka? Sama Gia? Si bapak kaget karena si Ade menjawab dengan suara yang sedikit membentak. Dia langsung menurunkan si Ade dari gendongannya. Ade mandi dulu ya. Nanti kita jalan-jalan, oke? Asik. Aku ajak Gia ya, Pak. Setelah itu si bapak langsung menuju dapur, menghampiri Bu Yarti yang sedang sibuk memasak. Bu, kamu ngajarin si Ade buat ngebentak orang tua? Ya ampun, Pak. Kamu pikir saya orang tua macam apa yang ngajarin anak seperti itu? Ya terus kenapa si Ade sekarang jadi ngeberani bentak kalau nggak ada yang ngajarin? Bu Yarti tidak menjawab, air matanya perlahan menetes. Jujur aja ya, Pak. Waktu mantan suami saya ngomong kayak gitu, saya sakit hati banget, ucap Bu Yarti. Matanya terlihat seperti ingin menangis. Gue cuma bisa ngangguk dengan kue nastar di jari. Dari tadi kan saya bilang, semenjak si Ade main sama boneka itu tingkah lakunya jadi aneh, Pak. Ya udah, kalau gitu saya buang bonekanya. Si bapak udah niat mau buang boneka itu saat nanti jalan-jalan dengan si Ade. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya si Ade sudah siap buat diajak jalan-jalan oleh si bapak. Loh, Dek, bonekanya mana? Oh iya, aku lupa. Si Ade langsung berlari ke kamarnya. Namun entah kenapa lama sekali. Si bapak yang udah nunggu lama, coba teriak manggil si Ade yang gak keluar-keluar dari kamarnya. Ade, ayo jalan nak. Si bapak udah mulai gak sabar. Dia langsung menyusul si Ade ke kamarnya. Tapi yang dia lihat adalah si Ade sedang menangis di atas kasurnya. Melihat itu, si bapak langsung menghampirinya. Kenapa, Dek? Kok nangis? Katanya mau jalan-jalan. Sambil menangis, si Ade menjawab. Gianya nggak ada, Pak. Kamu taruh di mana, Hayu, tadi bonekanya? Tadi aku taruh di kasur. Terus, sekarang udah nggak ada. Si bapak langsung bangkit dan kembali menghampiri Ibu Yarti di dapur. Bu, kamu ambil boneka si Ade? Ngapain saya ambil, Pak? Saya dari tadi di dapur, jawab Bu Yarti ketus. Kok nggak ada di kamarnya, Bu? Ya mana saya tahu, Pak. Saya kan lagi masak dari tadi. Gimana sih? Masa bisa hilang sendiri itu boneka? Emang? Loh, maksud kamu emang itu apa, Bu? Ya, emang boneka itu suka pindah dan hilang sendiri, Pak. Mana mungkin? Sakarepmu lah, Pak. Sepertinya kedatangan boneka itu ke rumah membuat suasana selalu panas. Namun tidak berpengaruh kepada Bu Yarti, karena beliau cukup yakin dan cukup rajin ibadahnya. Akhirnya si bapak dan Ade tetap jalan-jalan keluar tanpa boneka itu. Sekarang Bu Yarti tinggal sendirian di rumah. Semenjak mantan suami dan anaknya pergi, suasana rumah tiba-tiba menjadi mencekam. Bu Yarti yang sedang fokus memasak tiba-tiba mendengar suara ketawa dari arah ruang TV. Dalam batinnya, perasaan si Ade dan si bapak udah pamit mau jalan. Tapi, kenapa masih di rumah aja ya? Karena penasaran kenapa mereka masih di rumah, Bu Yarti sempetin buat lihat ke ruang TV. Saat mampir ke ruang TV, langkah Bu Yarti langsung terhenti. Saya diam di situ, Mas. Boneka itu ada di kursi yang mengarah ke dapur. Seremnya, gak tahu kenapa ekspresi muka boneka itu kayak senyum ke saya, Mas. Ngeri. Loh, bukannya si bapak nyariin boneka itu ya, Bu? Gue penasaran. Itu dia, Mas. Harusnya kan pas mereka pergi bakal lihat itu boneka di kursi. Tapi kenapa masih ada ya? Karena Bu Yarti udah sangat takut dengan boneka itu, beliau langsung ke dapur matiin kompor dan jalan keluar rumah. Ternyata cukup lama mantan suaminya itu pergi.
Sore hari, mereka baru pulang dan sampai di rumah. Saat si Ade dan mantan suaminya turun dari motor, Bu Yarti datang menghampiri mereka. "Loh, Bu, kok di luar?" "Iya, Pak. Gak berani saya sendirian di rumah." "Gak berani kenapa, Bu?" "Kamu pas berangkat nyariin boneka si Ade kan?" "Iya, Bu. Emangnya kamu nemuin? Pas keluar rumah emang kamu gak lihat, Pak?" "Gak lihat gimana maksud kamu?" "Itu boneka ada di kursi dekat pintu depan loh, Pak." "Ah, masa? Ya kalau di situ saya pasti lihat lah, Bu." Karena kurang percaya, si ibu langsung menarik tangan si bapak ke kursi dan di mana boneka itu berada. "Nih loh, Pak. Kamu lihat sendiri kan?" Tapi lagi-lagi ada yang aneh. Boneka yang tadinya di kursi itu sekarang hilang. "Mana, Bu?" "Gak ada. Kamu tuh bohong aja ya. Pantes aja si Ade jadi berani ngelawan orang tua. Kamunya aja bohong." Bu Yarti hanya bisa diam. Kembali yang bisa dilakukan beliau hanya menangis. Boneka ini seakan-akan mengadu domba Bu Yarti dan mantan suaminya agar terus berantem. "Sumpah, Mas, saya ngerasa boneka itu jahat banget," ucap Bu Yarti yang badannya mulai gemetar. Semenjak itu mantan suaminya mendiamkan Bu Yarti. Bicara pun hanya seperlunya saja. Bahkan mantan suaminya itu tidak bicara hingga pulang kembali ke kota. Dari sini, Bu Yarti mulai bertindak. Ada tetangganya yang bisa dibilang orang pintar. Kadang kalau ada kejadian kesurupan di desanya, maka orang itulah yang dipanggil oleh warga. Akhirnya Bu Yarti berniat untuk bertanya ke orang itu. Hari Selasa, Bu Yarti mengajak si Ade ke rumah orang pintar tersebut. Gak lupa, si Ade bawa boneka kesayangannya tersebut. Bu Yarti penasaran apa yang ada dalam boneka itu hingga terus menerornya selama ini. Sesampainya di lokasi, Bu Yarti langsung dihentikan oleh seorang laki-laki tepat berada di depan rumah orang pintar tersebut. "Bu, di sini saja. Saya tahu niat Ibu kesini apa." Bu Yarti terdiam. Ternyata itu adalah orang pintar yang dimaksud. "Dek, Om boleh pinjem bonekanya?" "Gak boleh. Nanti Om sakitin Gia. Tadi di jalan Gia bilang mau disakitin sama Om," jawab si Ade dengan ekspresi muka marah dan mata yang melotot. "Jahat, Bu, yang dalam boneka ini." "Tolong, Pak, saya sudah gak kuat." Orang pintar itu diam sejenak. Terlihat dia sedang berpikir. "Saya bisa bantu, Bu, tapi bonekanya harus saya pegang." "Pak, kalau bonekanya diambil, anak saya akan nangis terus, Pak." "Ya udah, untuk sementara saya lihat dulu ya, agar Ibu tahu apa yang ada dalam boneka ini." "Iya, Pak." "Ayo, Bu, duduk di sini saja. Kalau di dalam saya takut ada apa-apa." Orang pintar itu memejamkan matanya. Terlihat seperti sedang menerawang sesuatu. "Belanda. Boneka ini asalnya dari zaman dulu, zaman Belanda." Dia kembali diam. "Anak kecil, berumur sekitar 11 tahun. Kisahnya kelam." "Kelam gimana, Pak?" Orang pintar itu kembali diam. "Dibunuh. Sedih, Bu. Dibunuh sama bapaknya sendiri." Ya Allah. Dia sebenarnya nggak berniat jahat. Dia cuma mau dapat perhatian dari Ibu, tapi nggak tahu caranya. Tapi saya nggak berani lihat mukanya, Pak. Serem." "Iya, dia bilang yang di mimpi itu dia." Bu Yarti langsung merinding. Kali ini dia benar-benar takut untuk pulang ke rumah. Dia takut kembali bermimpi yang mengerikan itu. "Cukup segitu dulu aja ya, Bu. Besok Ibu balik. Karena hari ini saya sedang kurang enak badan. Kalau dipaksakan, saya akan dirugikan, Bu." "Iya, Pak.
Terima kasih ya, Pak. Dengan sedikit kecewa, Bu Yarti meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Terngiang ucapan orang pintar tersebut yang menceritakan penyebab dan niat makhluk yang ada dalam boneka ini. Bu Yarti hanya bisa melamun. Dia takut malam nanti kembali bermimpi. Besok, Bu Yarti akan kembali ke sana. Dia berdoa semoga esok semuanya akan selesai. Beliau lelah selalu diganggu oleh sosok anak kecil ini. Malam ini beliau ingin istirahat dengan tenang. Semoga sosok itu nggak ganggu. Sepulang dari rumah orang pintar tersebut, perasaan Bu Yarti semakin was-was. Bukan tanpa alasan. Beliau takut malam nanti akan diganggu secara intens setelah sosok yang ada di boneka itu tahu ingin dimusnahkan. Malam tiba. Waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Hari itu entah mengapa badan Bu Yarti terasa sangat lelah. Beliau hanya merebahkan tubuhnya di ruang TV, sembari menonton acara film favoritnya. Si Ade terlihat dengan asik bermain dengan Gia di ruang tamu. Sengaja beliau hiraukan karena hari ini adalah hari terakhirnya bermain dengan boneka itu. Beliau sadar, esok dan seterusnya akan jadi hari yang sangat berat. Sesekali beliau menoleh ke si Ade, memastikan dia nggak keluar rumah. Tiba-tiba si Ade datang menghampiri Ibu Yarti. Bu, Gia jangan diusir ya. Kasihan Gia, nanti di luar nggak ada temannya. Mendengar hal itu, Bu Yarti hanya diam. Gia nggak jahat kok, Bu. Iya kan, Gia? Sembari menoleh ke arah boneka itu. Kembali, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut Bu Yarti. Gia nggak akan datang ke mimpi Ibu lagi kok. Itu katanya loh, Bu. Bu Yarti langsung menoleh ke arah si Ade. Terheran bagaimana si Ade tahu. Beliau juga heran. Biasanya kalau yang berhubungan dengan boneka itu, pasti si Ade akan marah dan bernada tinggi. Tapi kali ini entah kenapa, seperti mencoba baik-baikin Bu Yarti. Sekarang Bu Yarti makin yakin untuk mengusir boneka itu. Dek, Bobo yuk nak. Bonekanya boleh Ibu pegang ya nak? Enggak. Ya udah, yuk nak Bobo. Udah malam. Bu Yarti langsung menarik tangan si Ade menuju kamarnya. Setelah itu, beliau langsung ke kamarnya untuk tidur. Rasanya ingin cepat-cepat esok hari agar suasana rumah kembali nyaman kayak dulu lagi. Kedatangan boneka tuh selalu membawa aura negatif di sekitarnya. Suasana rumah sangat hening. Seperti desa lainnya kalau udah malam akan sangat sunyi. Mata Bu Yarti perlahan mulai memejam. Kesadarannya mulai memudar. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kesadaran Bu Yarti kembali pulih. Sebuah suara pintu kamarnya seperti ada yang membuka. Kebiasaan Bu Yarti kalau tidur yaitu mematikan semua ruang, lampu, TV, dan kamarnya. Bu Yarti menoleh ke arah pintu rumahnya. Dalam keadaan gelap, beliau mencoba melihat siapa yang membuka pintu kamarnya. Saat pintu sudah sedikit terbuka, terlihat siluet sosok yang sedang melihat ke arah Bu Yarti. Beliau nggak tahu itu siapa, namun pikirannya mungkin si Ade, karena hanya mereka berdua yang ada di rumah. Dek, kenapa sayang? Masuk sini nak. Namun nggak ada jawaban dari sosok itu. Tiba-tiba terdengar dia menangis. Suara tangisan dari sosok itu suara khas anak kecil yang sedang menangis. Tapi suara itu berbeda dengan suara anaknya. Namun beliau tetap positive thinking. Beliau langsung bangkit dari kasurnya. Kamu kenapa nak? Kok nangis? Tangisannya makin kencang. Bu Yarti langsung turun dari kasur dan menghampiri sosok itu. Namun sosok itu langsung pergi dan pintu dapur dan pintu kamar langsung tertutup dengan kencang. Adek!
Bu Yarti langsung menyalakan lampu kamar dan keluar dari kamar menuju kamar si Ade. Tapi saat Bu Yarti sudah di kamar si Ade, ternyata anaknya itu ada di kasurnya. Mana mungkin bisa secepat itu? Lagi pula kalau si Ade pasti akan kedengaran suara pintu kamarnya ketutup. Bu Yarti langsung merinding. Beliau tutup pintu kamarnya dan langsung menuju kembali ke kamarnya. Belum sampai ke kamarnya, langkah Bu Yarti terhenti. Suara tangisan kembali terdengar oleh beliau. Kali ini suara tersebut berasal dari arah ruang TV. Bu Yarti langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Beliau melihat sosok hitam, berbentuk seperti anak kecil yang sedang berdiri menghadap Bu Yarti. Melihat sosok itu, tubuh Bu Yarti seakan terkunci. Sama sekali beliau tak bisa menggerakkan tubuhnya. Perlahan air matanya menetes. Badannya udah benar-benar lemes, tapi kayak ada sesuatu yang nahan supaya tetap berdiri dan melihat sosok anak kecil itu. Mau apa, Kak? Kamu mau apa? Ujar Bu Yarti yang gemetar. Tak ada jawaban dari sosok itu. Hanya saja, suara tangisnya makin menjadi dan rasanya seperti menusuk gendang telinga. Ada hampir 3 menitan mas saya berdiri. Itu lutut udah lemes banget. Tapi nggak bisa jatuh mas, ucap Bu Yarti. Perlahan sosok hitam anak kecil itu menghilang. Seakan seperti ucapan perpisahan terakhir. Di saat itu juga, tubuh Bu Yarti jatuh. Penglihatannya gelap. Mata beliau terbuka. Perlahan kesadarannya terkumpul. Bu Yarti melihat jam dinding menunjukkan pukul 9:30 pagi. Beliau masih ingat apa yang terjadi malam itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya melihat makhluk dari dunia lain. Dek, bangun dek, mandi yuk. Dengan keadaan tubuh yang masih sedikit lemas, Bu Yarti memaksa untuk mandi dengan si Ade. Hari ini adalah hari yang beliau tunggu-tunggu. Ketenangan hidupnya seakan sudah di depan mata. Jam 11:30 siang, Bu Yarti dan si Ade berangkat menuju rumah orang pintar kemarin. Tak lupa boneka itu dibawa. Entah kenapa si Ade memegang boneka itu sangat erat. Seperti tahu bahwa ini adalah hari terakhir bermain dengan si Gia. Sesampainya di kediaman orang pintar tersebut, ternyata beliau udah nunggu Bu Yarti di teras rumahnya. Akhirnya datang juga ya, Bu? Iya, Pak. Saya sempat diganggu semalam, jadi kesiangan datangnya. Orang pintar itu mempersilahkan Bu Yarti masuk ke dalam rumahnya. Sang istri menyiapkan minuman untuk Bu Yarti. Halo, Dek. Halo, Gia. Sapa orang pintar itu sambil tersenyum. Namun si Ade langsung berlindung di balik badan Bu Yarti seperti orang ketakutan. Jadi gimana, Pak? Apa bisa saya nggak diganggu lagi sama boneka ini? Insya Allah bisa, Bu. Saya akan berusaha. Semoga berhasil ya. Baik, Pak. Amin. Dek, Om boleh pinjam bonekanya nggak? Si Ade langsung memeluk erat Gia, seperti tidak mengizinkan orang pintar tersebut mengambilnya. Nak, kasih pinjam Om ya, sebentar bonekanya. Sebentar aja. Mendengar Bu Yarti bicara, si Ade langsung nurut. Orang pintar tersebut memegang Gia, melihatnya dengan tatapan yang serius. Saya mau ceritakan asal-usul boneka ini dulu. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Kebetulan saya juga penasaran dengan boneka itu. Kemarin kan sudah saya ceritakan kalau boneka ini berasal dari zaman Belanda ya, Bu. Ada kisah kelam di balik boneka ini. Kisah kelam seperti apa, Pak? Boneka ini dulunya punya seorang anak kecil dari keluarga Belanda. Ayahnya adalah salah satu petinggi Belanda saat itu, Bu. Anak kecil itu bernama Gia, persis seperti nama boneka ini. Cerita orang pintar tersebut. Gia ini sebenarnya anak yang periang, namun tidak punya teman bermain dari kecil. Mungkin karena tak ada orang pribumi yang berani main sama Gia. Ayahnya ngasih boneka ini agar Gia gak kesepian.
Sebenarnya ayah Gia ini mempunyai sifat yang sangat temperamental, sangat gampang banget buat marah. Tapi kalau sama Gia itu lembut banget. Berbanding terbalik kalau sama ibunya Gia, istrinya. Setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Gia ini cuma main sama boneka ini. Bahkan saat detik-detik terakhir hidupnya, dia sedang memegang boneka ini, Bu. Ya Allah, hingga akhirnya ada momen ayah Gia ini emosinya tidak terkontrol. Mungkin karena tekanan dari petinggi lainnya dan juga dalam keadaan perang, membuat si ayahnya stres. Terus Pak, jam 3 pagi ayah Gia baru sampai rumahnya dan langsung marah-marah. Segala sesuatu barang di rumah itu dibanting sama dia. Hingga akhirnya sang istri yang lagi tidur dengar dan bangun langsung nyamperin suaminya itu. Bukannya meredam emosi sang suami, tapi malah nambah kesel ayahnya Gia ini. Tanpa sadar, sang suami ngacungkan senjata miliknya ke arah sang istri dan dengan gelap mata langsung menembak istrinya. Dia menembak sebanyak 5 kali dan langsung ngebuat istrinya itu meninggal di tempat. Sialnya, di sisi lain, Gia ikut terbangun dan menyaksikan pembunuhan itu dengan matanya sendiri. Saat itu, Gia menangis sangat keras. Ayahnya melihat Gia namun dihiraukan. Sejenak dia duduk di kursi ruang tamu seakan menyesal dengan tindakannya tadi. Suara tangis Gia makin menjadi. Hal ini membuat ayahnya kesal mendengar suara tangisan si Gia. Ayahnya menyuruh Gia buat diam dan berhenti menangis dengan cara ngebentak. Tapi malah bikin Gia makin kencang nangisnya. Dengan keadaan masih emosi, ayahnya menghampiri Gia. Dan di sisi lain Gia berlari menjauhi ayahnya itu. Gia lari ke arah kamarnya dan berlindung di balik selimut kasurnya. Malam itu ayah Gia benar-benar sangat gelap mata. Sesampainya di kamar Gia, dia langsung menuju kasurnya dan menarik selimut yang menutupi badan mungilnya. Tangan besar ayahnya langsung mencekek leher Gia sembari menyuruh dia agar tidak nangis lagi. Tapi yang namanya anak kecil udah takut malah makin menjadi nangisnya. Ayahnya terlihat seperti orang gila malam itu. Dia mengambil sebuah pisau yang berada di sakunya dan mengarahkannya ke Gia. Tubuh kecilnya berontak, tapi apa daya, kekuatan ayahnya lebih kuat. Pisau itu diarahkan ke mulutnya Gia. Tanpa belah kasih, dengan keadaan Gia yang masih sadar, ayahnya ngerobek mulut Gia dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Bayangkan rasa sakit yang dirasakan si Gia dengan keadaan sadar, merasakan mulutnya dirobek malam itu oleh ayahnya. Setelah merobek mulutnya, ayahnya itu langsung mengarahkan pisaunya ke leher Gia dan... Sudah Pak, saya tak kuat mendengar ceritanya. Potong Bu Yarti yang ternyata sudah dalam keadaan menangis. Bu Yarti sekarang paham dengan masa kelam Gia. Boneka ini seakan menjadi saksi bisu kematian pemiliknya malam itu. Sebentar ya Bu, saya komunikasi dengan Gia dulu. Kembali orang pintar itu memejamkan matanya. Telapak tangannya mengarah ke boneka itu. Ibu boleh pulang. Boneka ini akan saya pegang dan saya rawat, Bu. Kenapa emangnya, Pak? Saya sudah negosiasi dengan sosok yang ada dalam boneka ini. Saya bilang buat berhenti mengganggu ibu dan si adik, atau saya bakar. Tapi dia bilang mau di sini saja sama saya. Jadi boneka ini nggak akan ganggu saya lagi, Pak. Iya. Tapi dengan satu syarat ya, Bu. Apa itu, Pak? Untuk sementara waktu, si adik lebih baik menjauh dulu dari sini. Untuk berjaga-jaga saja. Apa harus, Pak? Iya, Bu. Harus. Dengan berat hati, Bu Yarti mengikuti permintaan orang pintar tersebut. Beliau nggak mau pisah sama anaknya, tapi di sisi lain beliau nggak mau juga anaknya selalu diganggu oleh makhluk-makhluk itu. Setelah masalah sudah selesai, Bu Yarti pamit pulang. Sepanjang jalan pulang, beliau hanya bisa diam, memikirkan harus pisah dengan anak satu-satunya ini. Tapi rasa ingin melindungi anaknya lebih besar saat itu.
Sesampainya di rumah, Bu Yarti putuskan untuk menelepon sang mantan suaminya, menceritakan semua yang dialami dan menceritakan apa yang dikasih tahu oleh orang pintar tersebut. "Pak, untuk sementara si Ade tinggal dulu sama Bapak ya." Mantan suaminya itu setuju. Lusa beliau akan menjemput si Ade. Bu Yarti melihat si Ade sedang menangis di kamarnya karena boneka kesayangannya diambil oleh orang pintar tersebut. Dengan berat hati, Bu Yarti menyiapkan semua baju si Ade untuk tinggal sementara di sana. Beliau paham akan pisah dengan anaknya. Beliau paham akan sendirian di rumahnya. Tapi beliau paham keselamatan anaknya lebih utama. Segala pengorbanan itu demi sang anak tersayang. Beliau nggak mau masa depan anaknya terganggu hanya karena sosok-sosok tersebut. Di sisa-sisa harinya, Bu Yarti selalu memeluk si Ade. Gak jarang Bu Yarti menangis melihat si Ade saat sedang menonton TV atau sedang tertidur. Ini adalah hal yang sangat berat dalam hidupnya. Sampai akhirnya, di hari sang mantan suami datang. Dengan rasa sedih, Bu Yarti mengambil tas yang berisi baju-baju si Ade di kamarnya. Air matanya tak terasa menetes. Sedih, tapi Bu Yarti harus kuat saat itu. Pas si Ade mau berangkat, "Saya peluk dia sekuat-kuatnya, Mas. Berat banget buat saya pisah dengan si Ade walaupun cuma sementara," ungkap Bu Yarti dengan menangis. Sekarang sudah hampir 5 tahun beliau pisah dengan si Ade. Rasa kangen ke anaknya selalu ada dan kalau lagi kangen, beliau langsung menelpon mantan suaminya itu untuk ngobrol dengan si Ade. "Jujur, gua nggak tahu kenapa anaknya itu masih di ibu kota sampai sekarang. Karena sebelumnya Bu Yarti bilang cuma sementara." Melihat Bu Yarti nangis, nggak tega buat tanyain ke beliau. Setelah perpisahan itu emang nggak ada lagi yang ganggu. Ada harga yang harus dibayarkan oleh Bu Yarti. Tapi untungnya beliau tegar ngadepinnya. Pengorbanan seorang ibu demi sang anak. Gua salut banget. Sekian cerita dari Bu Yarti tentang Gia. Semua yang nama gue sebutin itu bukan nama aslinya, alias nama samaran, demi privasi sang punya cerita. Segala sesuatu yang berhubungan dengan objek menyerupai makhluk hidup, itu bisa jadi tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Jadi, hati-hati ya semuanya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.